Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran agama Islam kelas 6 hari ini adalah mengenai zakat, infak, dan sedekah. Bersama Mistifa, mari kita bahas semuanya satu persatu. Kita mulai dari zakat. Pengertiannya menurut bahasa adalah bertambah, bersih atau suci. Sedangkan menurut istilah, zakat adalah nama dari sebagian harta tertentu yang diberikan kepada golongan tertentu juga dengan beberapa syarat. Jadi bisa dilihat kalau zakat itu wajib ya, merupakan kewajiban. Nah, zakat ini bagi dua, ada zakat mal sama zakat fitrah. Zakat mal adalah membersihkan harta dengan mengeluarkan sebagian kecil dari harta yang dimiliki seorang muslim kepada yang berhak dengan ketentuan syariat Islam. Ada ketentuannya, maksudnya ada perintah ini pada Quran surat At-Taubah ayat 103. Artinya, ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu menumbuhkan ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Jadi hukum mengeluarkan zakat mal ini adalah fardu ain atau wajib bagi setiap muslim yang sudah mampu dan telah memenuhi syarat. Terus gimana dong kalau ada orang yang mampu tapi nggak mengeluarkan zakat mal? Ya, maka ia termasuk orang-orang yang ingkar terhadap Allah dan tentunya berdosa. Jenis harta apa aja sih yang bisa diberikan saat zakat mal? Ada emas, perak, dan logam mulia, ada barang niaga atau perdagangan, hasil bumi seperti biji-bijian dan buah-buahan, rikas atau barang temuan, binatang ternak. Binatang ternak bisa sapi, kambing, kerbau, atau unta. Selanjutnya ke zakat fitrah. Zakat fitrah adalah zakat yang berupa makanan pokok yang wajib dikeluarkan muslim, baik dewasa maupun anak-anak setiap menjelang Idul Fitri. Jadi kalau zakat fitrah ini anak-anak juga harus membayar zakat fitrah. Kalau zakat mal tadi kan enggak. Terus kalau zakat mal itu tadi ya ada seperti emas, hewan ternak, biji-bijian. Nah, kalau zakat fitrah ini makanan pokok. Kalau misalkan makanan pokoknya beras, ya maka zakat fitrahnya dengan beras. Tapi misalkan di masyarakat daerah tertentu makanan pokoknya adalah gandum, ya berarti dengan gandum. Jadi disesuaikan dengan makanan pokok yang ada di daerah tersebut. Perintah zakat diterima Nabi Muhammad pada tahun kedua Hijriah, yaitu tepatnya Quran surat Al-Baqarah ayat 43. Artinya, dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukulah beserta orang-orang yang ruku. Syarat wajib zakat fitrah. Wajib bagi yang beragama Islam. Wajib bagi yang masih hidup saat terbenamnya matahari pada akhir bulan Ramadan dan terbitnya fajar pada hari raya Idul Fitri. 3. Adanya kelebihan makanan untuknya dan untuk keluarganya pada hari itu. Jadi kalau tidak mampu, ya tidak berkewajiban membayar zakat fitrah. Ya, kesimpulan jadi hanya bagi orang yang Islam yang hidup sampai terbit fajar pada hari raya Idul Fitri dan tentunya mampu. Kemudian, kapan ya bayar zakat fitrah ya? Oh, ternyata ada 4 waktu nih. Pertama, waktu mubah, yaitu sejak awal Ramadan sampai terakhir bulan Ramadan. 2, waktu wajib. Waktu wajib ini waktu yang baik untuk mengeluarkan zakat fitrah, yaitu di akhir bulan Ramadan. Ketiga, ada waktu sunnah. Nah, waktu sunnah ini malah paling baik, yaitu sesudah sholat subuh sampai sebelum sholat id. Keempat, waktu haram. Oh, udah kagak boleh nih, yaitu setelah sholat Idul Fitri. Nah, ini dibilangnya malah udah bukan zakat fitrah lagi, tapi sedekah biasa aja. Sedekah biasa. Ya. Berapa besar zakat fitrah yang dikeluarkan? Besarnya adalah untuk tiap orang ya. Untuk satu orang zakat fitrah itu 2,5 kg atau 3,5 liter makanan pokok.
Nah, bisa juga diganti dengan seharga makanan pokok itu. Kalau diganti dengan uang misalnya 1 liter beras 10.000, berarti kalau 3,5 liter beras ya 35.000. Ada 8 orang yang berhak menerima zakat fitrah atau disebut juga dengan mustahik ya. Golongan orang yang berhak menerima zakat fitrah disebut mustahik. Ada 8 orang nih. Pertama fakir. Fakir orang yang tidak punya harta dan tidak memiliki pencarian tetap ya, tidak punya pekerjaan tetap. Miskin, dia punya harta dan pencarian tetap tapi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Bekerja tapi masih kurang uangnya ya. 3, amil zakat, yaitu panitia mengurus pembagian zakat. 4, mu'alaf, orang yang baru masuk Islam. 5, hamba sahaya, orang yang dijanjikan merdeka. 6, gorim, orang yang berhutang tapi hutangnya bukan untuk foya-foya tapi untuk mengatasi kebutuhan di jalan Allah. 7, sabilillah, yaitu orang yang berjuang demi menegakkan agama Allah. 8, ibnu sabil atau musafir, yaitu orang yang sedang dalam perjalanan jauh tapi bukan untuk maksiat melainkan untuk bekerja misalnya atau melakukan hal lain yang tentunya di jalan yang halal ya, dan kehabisan bekal. Sekarang infak, zakat sudah, ke infak sekarang. Pengertiannya, mengeluarkan sebagian harta benda yang dimiliki untuk kepentingan yang mengandung kemaslahatan bersama. Perintah ini ada di surat Ali Imran ayat 133 sampai 134. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang yang bertakwa, yaitu orang yang berinfak baik di waktu lapang atau pada saat ada rezeki, ada uang, maupun di waktu sempit, yaitu ketika uangnya tidak terlalu banyak ya, misalnya lagi kurang uang, misalnya lagi pendapatannya lagi minim. Dan orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Allah Maha mencintai orang yang berbuat kebaikan. Jadi bisa dilihat kalau infak ini nggak wajib ya, karena ada tulisan itu tuh, bisa infak di waktu lapang ataupun waktu sempit. Jadi kalau zakat itu wajib bagi yang mampu dan ada standarnya berapa yang harus dikeluarkan, ada jumlah tertentu yang harus dikeluarkan. Nah berarti kalau infak enggak ya, tidak ada besar nilai yang wajib yang harus dikeluarkan, bebas terserah kita berarti ya, seadanya rezeki kita untuk infak, tidak ada nisabnya maksudnya. Dan infak ini berarti boleh dikeluarkan oleh orang yang berpenghasilan tinggi atau rendah. Contohnya apa sih contoh infak? Misalnya nih di jalan, kalau di pinggir jalan terus ada ngeliat orang-orang yang meminta sumbangan untuk mendirikan masjid. Nah, kita menyisihkan sebagian dari rezeki kita untuk membantu pembangunan masjid, misalnya ngasih uang 10.000 ketika itu. Nah, itu juga bisa disebut sebagai infak. Selanjutnya, sedekah. Nah, kalau infak tadi berupa materi ya, tapi kalau sedekah bisa materi dan non materi. Ada yang bilang senyummu kepada saudaramu saja bisa bernilai sedekah. Siapa yang bilang? Oh, yang bilang ini tidak main-main, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul bersabda, senyummu kepada saudaramu merupakan sedekah. Engkau memerintahkan yang ma'ruf atau hal-hal yang benar dan melarang dari kemungkaran juga sedekah. Engkau menunjukkan jalan kepada orang yang tersesat juga sedekah. Engkau menuntun orang yang berpenglihatan kabur juga sedekah. Menyingkirkan batu, duri, dan tulang dari jalan juga sedekah. Dan engkau menuangkan air dari embermu ke ember saudaramu juga sedekah.
Jadi sedekah juga bisa berupa jasa ilmu pengetahuan, atau pekerjaan kebaikan lainnya. Bisa kita lihat ya perbedaannya. Berarti kalau zakat sama infak itu berupa materi. Tapi kalau sedekah bisa materi atau uang, bisa juga non materi ya. Terus bedanya lagi, kalau zakat wajib. Tapi kalau infak sama sedekah tidak wajib, atau kita kenal dengan sunnah. Sukarela ya. Yang sukarela adalah infak dan sedekah. Tapi kalau infak sukarelanya berupa materi, berupa uang misalnya, atau memberikan baju misalnya, seperti itu. Tapi kalau sedekah bisa uang, bisa baju, bahkan juga bisa jasa atau non materi. Kelihatan kan perbedaannya sangat jelas. Saya ulangi sekali lagi. Yang wajib adalah zakat, tapi kewajiban ini juga dibatasi bagi orang yang miskin, yang kurang penghasilannya ya tidak diwajibkan. Tapi kalau infak sama sedekah sunnah. Sunnahnya berupa materi adalah infak, sunnahnya yang berupa materi atau non materi adalah sedekah. Itu ya. Itu adalah keadilan yang Allah berikan. Allah tahu ada kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap umat Islam, yaitu dengan mengeluarkan zakat. Tapi Allah juga tahu banyak orang yang ingin beramal, ingin mengeluarkan hartanya, tapi tidak wajib, tidak ada jumlah yang harus dikeluarkan, jumlah pastinya. Nah, makanya Allah memerintahkan dengan mengeluarkan infak atau sedekah yang jumlahnya tidak ditentukan oleh agama, serta dapat dilakukan oleh siapa saja, baik si kaya ataupun si miskin. Sungguh Allah Maha Adil atas hamba-Nya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.